Gini, Ustadz, apa benar seorang suami itu menanggung dosa-dosa istrinya? Bukankah setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di akhirat kelak? Ah, ini memang bagus nih pertanyaan Ustadz. Bengkak juga awak jadi laki-laki menanggung dosa bini, Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tak memikul dosa orang lain. Dalam Islam tak ada dosa warisan kita memikul dosa kakek kita. Apa salah kita? Di mana letak keadilan Tuhan? Ya pikul masing-masing. Mikul dosa kita aja tak terpikul-pikul, mau mikul dosa orang pula. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak bisa memikul dosa orang lain. Tapi ada kesalahan kita. Bukan kesalahan dia, kesalahan kita. Contoh, kita punya anak. Anak itu kita punya kewajiban mendidik dia. Tak kita didik dia masuk TK Al-Quran. Tak kita masukkan dia ke pondok tahfiz Quran. Tak tahu dia halal haram. Hantam kromo bantai saja riba sude. Habis itu mati kita. Maka mengalir dosanya ke kita. Gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada dia. Hukum asalnya tak ada dosa dia mengalir ke kita. Sudah kita masukkan dia ke pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day, tahfiz Quran, nasihat bebuih mulut kita ngasih tahu, jangan kau makan haram nak, jangan kau berzina nak, jangan kau pacaran nak, kau kerja. Sudah kita kasih tahu, mati kita, buat salah juga dia, dosa masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum, dosa kau tanggung, dosaku ku tanggung. Karena kita tidak salah lagi. Tapi kalau kita tidak mendidik dia, dosa tidak mendidik itu yang kita dapatkan. Begitu juga terkait dengan istri. Istri bukan urusan kita Pak Ustadz, kan urusan bapaknya. Setelah kau akad nikah, berpindahlah. Itu makanya calon mertuamu itu kan dipegang ya tuan-tuan tanganmu itu tuh. Hai Fulan, ya Pak. Itu gue pikir Pak sembarangan aja itu dia pegang. Itu dia tanya, hai Fulan, supaya kita sadar, nih mau berpindah, nih mau transfer ini. Jangan bayangkan transfer kos-kosan sama mobilnya, bukan. Yang mau kita pindah itu adalah tanggung jawabnya. Makanya sejak saat itu kau sebagai laki-laki pemuda, sebelumnya sholatmu saja yang kau pentingkan. Sebelumnya asal tertutup pusatmu sama lututmu selesai. Tapi setelah ada satu gerbong di belakangmu, maka sejak itu kau punya tanggung jawab. Mana bunyi hadisnya? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kau akan ditanya tentang segala yang dilakukan oleh orang yang di bawah kuasamu. Tentang roknya kenapa pendek, kenapa tak menutup aurat, kenapa lipstiknya 2 inci, kenapa dia keluar rumah bercerita kadang beli kangkung 1 ikat bicaranya sampai 1,5 jam. Kenapa dia ikut arisan riba, kenapa begini, kenapa begini. Oleh sebab itu maka laki-laki ini mesti dia ikut kursus perkahwinan kata orang Malaysia supaya tahu apa kewajiban dia. Laki-laki itu dikasih harta warisan banyak bukan karena Islam diskriminatif pada perempuan, karena laki-laki memberi mahar, laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki bertanggung jawab 2 kali lipat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itulah maka laki-laki diberikan warisan banyak supaya dia berwibawa, supaya dia dihormati, supaya dia disegani. Oleh sebab itu maka laki-laki 5 tanggung jawabnya. Mengasih makan, memberi pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi jangan gara-gara ini laki-laki ini jadi takut. Ini banyak laki-laki sekarang takut jadi laki-laki, jadi bencong semua. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita didik saja dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Demikian akhi. Baik Ustaz, jadi sekali lagi tidak ada tanggung jawab kita lagi kalau sudah kita nasihati, sudah kita sampaikan, sudah kita didik, kalau dia masih salah juga, dosa dia, gitu ya. Tapi kalau mau lepas tanggung jawab nampaknya. Enggak, kalau sudah kita didik, jangan. Bukan mau lepas Ustaz. Pokoknya kita didik aja. Ditekankan bahwa kami sudah mendidik kalian, panjangkan jilbab, ikut pengajian, jelaskan begini, biar jangan nampak kali kalian. Gitu. Jangan nampak kali, Mbak, nampak apanya itu sikit ya kan Ustaz. Baik Ustaz, lanjutan sedikit tentang ini Ustaz. Jadi ini ada kaitannya pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya bunyinya begini, yang mulia Ustaz Uas yang diberkati Allah. Saya ingin mendengar pendapat Ustaz tentang hal ini. Tahun 30-an hingga tahun 60-an, film-film barat Hollywood melazimkan adegan ciuman alias pacaran. Akibatnya tahun 80-an, remaja dunia termasuk Indonesia lazim melakukan pacaran. Tahun 70-an hingga 90-an, film barat melazimkan adegan
ranjang alias seks bebas. Akibatnya remaja tahun 2000-an lazim melakukan seks bebas. Tahun 2000-an sampai sekarang ini, film-film barat melazimkan adegan LGBT dan dialog ateis, terutama dari TV kabel seperti Netflix, HBO, dan lain-lain. Kalau melihat pola-pola sejarah di atas, maka dalam 10 tahun dari sekarang, remaja kita akan lazim pula melakukan LGBT dan ateis. Macam mana caranya kita mengatasi hal ini? Apakah misalnya memasukkan anak ke dalam pesantren adalah satunya cara untuk menghindari remaja kita dari kelaziman maksiat di atas? Nah, ini pertanyaan kira-kira begitu, Ustaz. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Satu kamar dengan seorang doktor, dosen senior, tokoh masyarakat agama Islam. Kata beliau, Ustadz Somad, aku punya anak gadis. Setiap hari saya risau. Kalau pergi sekolah, dalam hati saya selalu berkecamuk. Jangan-jangan dia cabut ke mall, jangan-jangan jilbabnya dibuka, jangan-jangan dia dibawa jalan-jalan sama pacarnya, jangan-jangan, selalulah berkecamuk. Tapi sekarang hati saya tenang, Pak Ustadz. Kenapa Pak Dokter tenang? Karena anakku itu sudah kumasukkan ke pesantren. Benteng terakhir umat Islam sekarang adalah pesantren. Di kota besar, Medan, Bandung, Surabaya, Jakarta, mungkin tidak bisa pesantren. Maka paling tidak full day. Pagi mau berangkat kerja, titipkan dia di sekolah jam 8. Nanti sore jam 4 pulang, hampir singgah jam 5. Pulang ke rumah, sholat maghrib. Dari maghrib ke isya, mengaji baca Quran. Habis isya, ngobrol-ngobrol, hiburan, tidur, capek, lelah, buat PR. Besok begitu lagi. Sehingga dibuat seminim-minim kecil ada pintu celah berbuat dosa dan maksiat. Anak-anak ini seperti bibit pohon kayu. Dia tak bisa langsung ditanam di tengah hutan. Mati dia dipijak gajah. Maka biarkan dia dulu menjadi pokok yang besar. Sementara dia jadi pokok besar, simpan di polybag dulu. Disiram dia rajin-rajin sampai berbatang kokoh. Setelah itu nanti baru kemudian jaga dia supaya jangan sampai dimakan wereng, pucuknya dimakan ulat. Setelah dia menjadi pohon pokok yang kuat, maka tanamkanlah insya Allah. Kapan dia menjadi pohon yang kuat itu? Tamat SD, tahfiz. Tamat SMP, tahfiz. Tamat SMA, tahfiz. Paling tidak SMA tahfiz 3 juz, 3 juz, 3 juz. 10 juz ada di kepalanya. 200 hadis ada di kepalanya. Akidah, akhlak, bahasa Arab karena dia sholat pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, akidah akhlak supaya dia benar akidahnya tidak jadi ateis, bahasa Arab modal utama, bahasa Inggris mantap, Perancis oke, bahasa Mandarin bisnis tak masalah, tapi yang ini basic, lalu kemudian di dalamnya ada Quran hadis, lalu dalamnya ada fikih supaya tahu dia mana halal haram, supaya tahu dia apa itu sholat zakat puasa, lalu kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana dia tahu sejarah Islam, sejarah Nabi. Oh, rupanya Islam ini pernah punya masa jaya yang luar biasa pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Tahu dia Islam ini pernah naik, lalu kemudian sekarang tentang masa menurun. Setelah itu nanti silakan dia masuk ke fakultas kedokteran, silakan dia menjadi pengacara sampai ke Leiden Belanda, silakan dia masuk ke sains teknologi, tapi dia sudah pohon kayu yang kuat. Kalau sudah kita berusaha, terjadi juga yang tidak kita inginkan. Qadarullah takdir. Tapi kalau kita tidak ada usaha, terjadi macam-macam, itu adalah sebab akibat. Usaha terus, banyak-banyak berdoa, jangan kasih makan haram, berdoa tiap hari, Rabbi habli minas solihin, tutupkan pintu hatinya untuk berzina, tutupkan pintu hatinya jangan jadi LGBT, tutupkan pintu hatinya. Hatinya itulah yang menggerakkan. Kalau baik hatinya, maka akan baik semuanya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang itu dalam kuasa Allah. Minta pada Allah supaya hatinya itu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik hatinya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan menjadi baik. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kenapa kita susah sekali untuk mengamalkan sabar dan ikhlas ya Ustaz? Pada saat kita mendapatkan musibah. Kita sudah pasrah nih untuk menerima qadarullah kita. Tetapi pada saat kita berserah, muncul bayangan kekhawatiran pada diri kita. Bagaimana cara kita bisa bersabar dan ikhlas, Ustaz? Setelah semua orang masuk ke dalam surga,
Lalu Tuhan bertanya, maza turidun? Mau apa lagi kalian? Semua udah dapat, udah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman mengalir, surga-surga di bawahnya, kebun-kebun yang indah, makanan-makanan, semua sudah dapat. Maza turidun? Apa lagi yang kalian mau, wahai penghuni surga? Penghuni surga berkata, ridhoka. Ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu ridhoka? Ridhom. Ternyata orang yang sudah masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Apa syarat untuk mendapatkan ridho Allah? Syaratnya, orang mendapatkan ridho Allah kalau dia ridho menerima ujian Allah Ta'ala. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah dulu baru surga. Karena orang yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi orang yang dapat ridho pasti dapat surga. Karena Allah kalau sudah dia ridho itu bahasa kitanya senang hati. Kalau Allah sudah senang hati menengok kita, maka semua dia kasihkan. Macam ibu lah. Ibu kalau sudah senang hati menengok bapak, ambillah abang semua. Asal jangan abang berbini sekali lagi. Kalau sudah ridho, kalau sudah senang hati orang, maka semua akan dia kasih. Ya. Apakah Ustadz Somad tahu kalau Ustadz diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah? Saya tak tahu sholat saya diterima atau tidak. Saya tak tahu puasa saya kemarin diterima atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhoi Allah atau tidak. Dari mana Ustadz tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah ridho melihat aku. Itu bukan ucapan saya. Saya kutip dari kitab, judulnya ditulis oleh Imam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Aku tahu kapan Allah ridho kepada. Loh, kok bisa tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah sedang ridho kepada. Jadi kalau dikatakan kenapa berat? Karena dia puncak tertinggi. Ikhlas di bawah, qanaah di bawah, tawakal di bawah. Puncak daripada amal adalah ketika ridho. Makanya nabi-nabi itu ujiannya ridho. Anak mati, kulit berulat, kebun hancur, habis semuanya, orang benci. Nabi Ayub alaihissalam, ada dia mengeluh pada Allah? Tak ada. Tapi akhirnya dia berdoa juga, Pak Ustaz. Coba tengok isi doanya. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit, Engkau maha penyayang. Itu aja. Tak ada dia bilang, kok parah kali lah penyakitku ini, kok beginilah, rupanya apa kali lah amalku ini. Tak ada dia bilang. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyaddur, aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Kau maha penyayang di antara yang penyayang. Berdakwah ke suatu kampung, semua orang di kampung itu mengusir. Akhirnya pergilah dia. Lalu kemudian sampai di tengah lautan, diundi di tengah laut, nama dia terus yang keluar, dicampakkan orang karena kapal mau tenggelam, masuk ditelan ikan, perut ikan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Ada dia mengeluh? Tak ada. Apa zikir dia dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku sudah berbuat zalim. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, mati ayahnya. Baru usia 4 tahun, mati pula emaknya. Dibesarkan oleh kakek datuk, meninggal pula datuknya itu. Dibesarkan oleh paman, paman di tahun yang sama meninggal dengan istrinya. Anaknya 4 perempuan, 3 meninggal waktu dia hidup. Cuman Fatimah sendiri yang meninggal, sudah dia meninggal. 6 bulan sudah itu baru meninggal pula Fatimah. Anak laki-lakinya, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Ada dia mengeluh? Tak ada. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kenapa berat sekali ridho kepada takdir Allah ini? Karena balasannya luar biasa. Kalau balasan cuma panci sama rantang, ringanlah dia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk yang ridho menerima takdir Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ridho Allah itu karena kita juga ridho menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nanti bisa jadi caranya gitu ya tadi Ustaz ya. Barakallah. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan lagi. Apakah amalan terbaik seorang hamba yang ditimpa kesusahan musibah, sedangkan dia tidak ada yang mendampingi menolongnya supaya tidak terjerumus dalam keputusasaan? Jadi supaya ini orang ini kayaknya pertanyaannya dia, kalau kita tak ada kawan, tak ada orang di sekitar kita, sementara kita tertimpa kesusahan, amal apa yang bisa kita lakukan? Gitu kira-kira Ustaz. Kalau kita sedang susah,
mengadu sama orang, 20% orang itu tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesusahan kita. Kalau kita sedang susah, mengadu sama kawan, mengadu sama orang, 20% orang yang mendengar cerita kita itu tak percaya. Dibilangnya kita mendramatisir. 20 tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesenangan kita. Pura-pura mukanya susah, dalam hatinya mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu, siapa tempat kita mengadu? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ditanamkan pada siapapun yang kena musibah adalah la ilaha illallah. Itu kuatkan dalam hati. Makanya banyak zikir la ilaha illallah ke dalam tangkai jantung di dalam la ilaha illallah untuk mengusir segala bisikan setan semuanya. Makanya kalau kita sudah bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat. Wasta'inu bisabri, yang pertama tahan. Tahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding. Yang kedua, tahan lidah, jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Tahan hati, jangan sampai memaki-maki Tuhan di dalam. Setelah bisa ditahan, tahan itu bahasa Arabnya sabar. Yang kedua baru sholat. Bis-sholat, melaksanakan sholat. Sholatnya kalau waktu pagi sholat duha. Kalau kebetulan malam mau tidur, sholat witir. Tahajud. Tak bisa bangun tengah malam menjelang subuh, jam 4 pun di Medan masih ada waktu subuh. Di Jakarta jam 4 pun masih ada. Jam 4:30 udah mau azan subuh. Kira-kira 15 menit pun masih bisa sholat tahajud. Perbanyaklah sujud di situ. Minta kepada Allah. Dilapangkan Allah hati. Pertama, jangan sendirian. Jangan merasa sendiri, tapi ada sama Allah. Yang kedua, banyak-banyak sholat sunat. Yang ketiga, banyak-banyak zikir. Saya tidak memilihkan zikir khusus. Ada orang zikirnya nyaman, astaghfirullah. Ada orang zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ada orang zikirnya baca Quran. Terserah. Orang yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa berdoa kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan pada orang yang berdoa. Allah. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa meminta kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Ada orang asik aja berdoa, tapi tak pernah berzikir. Ini hambaku, sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa dia berdoa. Kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Yang namanya hidup ini tak pernah orang lepas daripada ujian. Bedanya ada orang bersandar kepada Allah, ada orang yang melarikannya ke ngobrol menjadi ghibah, ada pula yang pakai sabu-sabu narkoba, akhirnya mati dan semuanya mati. Orang baik mati, orang jahat pun mati, cuman bedanya apa yang akan kita terima setelah kita mati. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya tadi jawabannya adalah jangan merasa sendiri, ada Allah dengan kita. Yang kedua, banyak-banyak sholat malam, sholat tahajud, dan juga berzikir.